kita akan mulai lagi dengan nomor 18 ya. Sambungan dari yang bagian pertama. Di bawah ini pengertian dari tari kreasi yang benar adalah tadi sudah ya. Jadi tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Bingung aku tinggal aja sih. 19. Pada umumnya tarian ini ditarikan oleh penari putra. Tema yang menjadi sumber tarian ini mengambil dari cerita Panji. Cerita ini tentang Raja Kelana Sewandana yang sedang jatuh cinta. Nama tarian yang sesuai dengan ciri-ciri tersebut adalah A. Tari Kelana Topeng, B. Tari Kandangan, C. Tari Pendet, atau D. Tari Remo. Yang betul? Karena di situ ada Raja Kelana Sewandana ya. Jadi tarinya adalah tari Kelana Topeng yang A ya. 20. Selamatkan anak-anak kita dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Pertanyaannya, isi reklame pada gambar di atas adalah A. Imbauan bijak memilih makanan, B. Ajakan melindungi anak-anak dari bahaya penyalahgunaan narkoba, C. Mencegah penyakit demam berdarah, D. Anak depresi. Yang mana? Jawabannya yang B ya, ajakan melindungi anak-anak dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Kita lanjutkan dengan soal isai atau isian PKN nomor 1. Sebutkan 3 kewajiban yang harus ditaati sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Kewajiban apa aja ya? Kewajiban untuk menaati peraturan, ya, apalagi? Kewajiban menghargai orang lain. Kemudian kewajiban mewujudkan dan memelihara ketertiban atau keamanan ya. Kewajiban menaati peraturan, kewajiban menghargai orang lain, jadi membina persatuan ya. Kemudian kewajiban mewujudkan dan memelihara ketertiban atau keamanan. Jadi kewajiban warga negara itu harus menjaga keamanan, jangan membuat gaduh dan sebagainya. Berikutnya, nomor 2, sebutkan 4 contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawabnya apa ya? Memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menjalankan tugas dan kewajiban yang dibebankan negara, seperti membayar pajak gitu ya. Kemudian kewajiban menjadi teladan bagi rakyat dalam bertindak. Kemudian cerdas dalam bertindak dan cermat dalam mengambil keputusan. Bisa ya jawabannya, tidak harus sama persis. Kalian bisa memikirkan jawaban sesuai dengan pendapatmu sendiri. Kemudian sekarang kita ke muatan pelajaran bahasa Indonesia. Bacalah bacaan di bawah ini. Perlawanan Sisingamangaraja di Sumatera Utara. Tadi di Sumatera Barat ya, sekarang kita beranjak ke Sumatera Utara. Kita baca dulu bacaannya ya. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda di Sumatera Utara dipimpin oleh Sisingamangaraja 12. Perlawanan di Sumatera Utara berlangsung cukup lama, yaitu selama 24 tahun. Pertempuran diawali dari Bahal Batu sebagai pusat pertahanan Belanda tahun 1877. Untuk menghadapi Perang Batak, sebutan perang di Sumatera Utara, pemerintah Hindia Belanda menarik pasukan dari Aceh. Pasukan Sisingamangaraja dapat dikalahkan setelah Kapten Christoffel berhasil mengepung benteng terakhir Sisingamangaraja di Papa. Kedua putra beliau, Patuan Nagari dan Patuan Anggi, ikut gugur dalam pertempuran tersebut, sehingga seluruh Tapanuli dapat dikuasai Belanda. Nah, pertanyaannya, sebutkan nama putra Sisingamangaraja yang ikut dalam pertempuran. Tadi ada ya nama putranya. Yang mana nama putranya? Ini ya, ada di paragraf ini. Jadi ada Patuan Nagari dan Patuan Anggi, itu putranya ya. Nomor 4, berapa lama perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda di Sumatera Utara berlangsung? Kita cari saja ya. Berlangsung selama 24 tahun. Ada di paragraf pertama ya. Sudah ketemu? Oke. Kemudian
Sebutkan 4 ciri anak laki-laki sudah mengalami masa pubertas. Ini anak laki-laki ya. Tumbuh rambut, suara jadi membesar. Jadi kalau anak laki-laki suaranya jadi besar ya. Terus tumbuh jakun, tumbuh kumis, seperti itu. Kalau anak perempuan cirinya apa? Cirinya dia juga tumbuh rambut sama, kemudian suaranya jadi melengking. Kalau tadi anak laki-laki membesar, kalau perempuan melengkung. Kemudian tumbuh payudara dan pinggul membesar ya. Sudah jelas. Sekarang kita ke IPS nomor 7. Jelaskan makna proklamasi yang dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta. Jadi maknanya adalah sebagai puncak perjuangan rakyat Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan wajib dihormati oleh negara lain. Jadi Indonesia setelah proklamasi itu memiliki kedudukan yang sama dengan semua bangsa di dunia. Kemudian nomor 8, sebutkan 3 upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI dalam sikap membina persatuan dan kesatuan. Gimana ya upayanya untuk mempertahankan kemerdekaan? Ya, upaya kita adalah dengan agar persatuan dan kesatuan terwujud adalah dengan menghargai atau menghormati suku lain, kemudian juga mengapresiasi budaya dari seluruh suku di Indonesia ya, dan bersikap adil dalam pergaulan sehingga persatuan dan kesatuan akan terwujud. Kemudian nomor 9, sebutkan 4 ciri-ciri bunyi dalam interval. Jadi bunyi itu ada bunyi prime, second, terts, quarts ya. Jadi kalau prime itu pertama ya, second kedua, terts itu ketiga, quarts keempat. Kemudian nomor 9, sebutkan 4 ciri bunyi dalam interval. Sudah ya tadi ya. Jadi tadi interval prime, interval second, terts, dan quarts. Sekarang tarian. Tari pertama itu tari apa ya? Pendet dari Bali. Yang kedua namanya tari Kandaya dari Jawa Barat. Yang ketiga Kelana Topeng dari Jogja. Yang keempat Remo dari Jawa Timur. Nah, sekian dulu ya. Sampai jumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.